Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Full Beda. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa pada seleksi CPNS 2021 ini ada formasi yang tersedia untuk teman-teman lulusan SMA selain dari penjaga tahanan, terutama untuk di Kemenkumham ya, yaitu formasi pemeriksa keimigrasian. Sebenarnya formasi ini juga sudah pernah dibuka pada tahun 2019 kemarin dan kali ini juga kembali dibuka. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang pemeriksa keimigrasian karena sepertinya masih banyak yang belum familiar dengan formasi ini. Masih banyak yang mengira bahwa Kemenkumham itu hanya penjaga tahanan aja. Nah, di video ini akan saya bahas mengenai hal tersebut, seperti misalnya tesnya apa aja, bagaimana dengan bahasa Inggris, lalu bagaimana dengan penempatannya dan tugas dan lain sebagainya. Silakan teman-teman simaklah buat teman-teman yang mungkin mau memilih formasi pemeriksa keimigrasian atau mungkin masih ragu nih memilih antara pemeriksa keimigrasian atau penjaga tahanan. Nah, sebelum saya sampaikan informasi lebih lanjutnya, ada baiknya nih buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berada di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, menanggapi banyaknya pertanyaan atau yang saya lihat di beberapa media sosial mengenai kebingungan dari kalian tentang formasi pemeriksa keimigrasian ini. Sebelumnya saya sampaikan bahwa pemeriksa keimigrasian itu tergabung dalam Direktorat Jenderal Imigrasi dan merupakan bagian unit salah satu di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi di Kemenkumham itu tidak hanya ada lapas ya, tapi juga ada imigrasi. Selain lapas dan juga imigrasi juga ada banyak direktorat-direktorat lainnya seperti juga haki, perundang-undangan dan lain-lain sebagainya ya. Nah, di sini kita akan fokus pada pemeriksaan keimigrasian karena seperti yang kita tahu bahwa di tahun ini kembali dilaksanakan penerimaan CPNS dan salah satu formasi yang dibuka yaitu adalah formasi pemeriksa keimigrasian, di mana ini tersedia untuk mereka dengan minimal lulusan SMA ataupun yang sederajat. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai tesnya apa aja. Nah, untuk tesnya, untuk pemeriksa imigrasi ini sama dengan tes yang dilaksanakan untuk formasi penjaga tahanan. Di mana untuk tahapan pertama pastinya teman-teman harus melalui tahapan administrasi. Setelah itu teman-teman harus lulus pada seleksi kompetisi dasar dengan sistem CAT dengan passing grade yang ditentukan, dan juga harus melalui perankingan maksimal 3 kali formasi yang tersedia. 3 kali formasi yang tersedia ini misalnya di formasinya dibutuhkan 1 orang, nanti teman-teman harus masuk dalam formasi 3 besar dan passing grade yang lulus. Lalu setelah teman-teman bisa lulus di SKD, lalu teman-teman harus menuju kepada SKB. Nah, di SKB ini juga sama dengan penjaga tahanan ya. Untuk formasi SMA di Kemenkumham, seleksi kompetisi bidangnya yaitu ada kesemaptaan dan juga wawancara serta penguatan fisik. Untuk kesemaptaan sendiri ada beberapa tes yang diujikan seperti lari ya, kemudian push up, pull up, lalu juga ada sit up dan ada salteran. Ini beberapa tes kesemaptaan yang harus teman-teman lalui. Lalu nanti juga ada tahapan wawancara serta pengamatan fisik dan keterampilan. Nah, untuk pengamatan fisik dan keterampilan ini teman-teman bisa menampilkan terserah menurut teman-teman bakat teman-teman di mana. Teman-teman mau nyanyi silakan teman-teman nyanyi. Teman-teman mau misalnya unjuk bela diri ya silakan teman-teman tunjukkan bela diri ini pada saat tes wawancara dan juga pengamatan fisik. Pengamatan fisik. Lalu ada lagi yang setelah tahapan itu selesai, teman-teman tinggal masuk ke tahapan pemberkasan. Jika nanti teman-teman dinyatakan lulus pada formasi pemeriksa keimigrasian. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemeriksa keimigrasian ini wajib bisa berbahasa Inggris ya. Kalau mengenai bahasa Inggris pada saat tes memang tidak ada tes bahasa Inggrisnya ya, tidak ada tes bahasa Inggrisnya. Saat wawancara pun mungkin sebenarnya kalau bahasa Inggris tergantung wawancara yang mau nanya atau enggak, tapi sifatnya tidak wajib wawancara menanyakan tentang bahasa Inggris ini. Namun sebagaimana yang kita tahu bahwa saat ini kemampuan berbahasa Inggris sudah bisa dibilang harus dimiliki tidak hanya untuk formasi pemeriksa keimigrasian, tapi juga formasi-formasi lainnya. Jadi semacam bahasa Inggris ini setidaknya bahasa Inggris pasif teman-teman harus bisa, walaupun nanti tidak akan diujikan, tapi ini untuk menunjang kerja teman-teman nantinya.
Lalu untuk selanjutnya yaitu adalah penempatannya nanti ketika bekerja. Nah ini juga banyak yang nanya nih. Ada yang nanya penempatnya di mana nanti, apakah di bandara, apakah di pelabuhan atau lagi sebagainya. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa imigrasi itu tidak hanya ada di bandara saja, tidak hanya ada di pelabuhan saja. Imigrasi juga ada kantornya. Imigrasi juga ada semacam namanya ruang detensi imigrasi, rumah detensi imigrasi atau juga ruang detensi imigrasi. Ini mirip dengan lapas, cuma isinya adalah WNA yang mungkin memiliki masalah administratif atau masalah-masalah lainnya, sehingga ditampung di ruang detensi imigrasi atau rumah detensi imigrasi atau rudenim kita sampaikan. Jadi kalau ditanya penempatannya di mana, yang jelas teman-teman akan ditempatkan di wilayah sesuai teman-teman mendaftar. Ya teman-teman mendaftar di Aceh, ya teman-teman akan ditempatkan di wilayah Aceh. Nah untuk unit kerjanya ini beragam. Teman-teman bisa ditempatkan di kantor imigrasinya. Kantor imigrasinya pasti di daerah teman-teman ada nih. Walaupun mungkin tidak setiap kabupaten ada, tapi setidaknya setiap provinsi itu pasti ada kantor imigrasinya. Kalau tidak di kantor imigrasi, teman-teman bisa jadi ditempatkan di bandara yang sudah ada TPI-nya atau tempat pemeriksaan imigrasi. Ini tidak semua bandara punya. Lalu teman-teman juga bisa jadi ditempatkan di pelabuhan, misalnya seperti yang di Batam, karena kita punya TPI juga di sana. Teman-teman juga kemungkinan bisa jadi ditempatkan di situ. Lalu selain itu tadi juga teman-teman bisa saja ditempatkan di pos lintas batasnya. Ini biasanya ada di beberapa wilayah yang memang berbatasan dengan negara lain. Lalu teman-teman yang terakhir juga bisa ditempatkan di rudenim. Nah di rudenim ini kerjaannya ya seperti penjaga tahanan, karena nantinya teman-teman juga akan menjaga WNA yang ditempatkan di rudenim tersebut. Lalu untuk tugasnya ada apa aja sih? Apakah melulu soal paspor? Apakah melulu soal berhadapan dengan orang asing? Tugasnya banyak banget teman-teman. Ya, lebih gampangnya teman-teman bisa cek di Permenpan nomor 48 tahun 2018 tentang pemeriksaan keimigrasian ya. Teman-teman bisa cek di situ rincian kerjanya seperti apa. Nantinya juga teman-teman harus mengumpulkan angka kredit. Angka kreditnya seperti apa? Teman-teman bisa baca di Permenpan nomor 48 tahun 2018. Silakan teman-teman cek di situ. Namun sebagai gambaran aja nih ya, secara umum ini saya berpatokan pada di kantor saya yaitu kantor imigrasi kelas 1. Nah, TPI Pakamiang, di mana di sini ada 5 bagian atau 5 seksi lah saya bisa bilang. Yang pertama adalah seksi fasilitatif atau seksi tata usaha, di mana ini pemeriksaan imigrasi juga mungkin ditempatkan di bagian ini. Urusannya apa? Urusan misalnya dengan persuratan, dengan barang dan jasa, dengan hal-hal yang bersifat administratif perkantoran. Nah, ini adanya di tata usaha. Lalu juga ada bagian seksi lalu lintas keimigrasian atau Lantaskim. Ini mungkin lebih gampangnya ada pekerjaannya berkaitan dengan permohonan paspor. Ya, permohonan paspor ini adanya di seksi Lantaskim ini, atau pembuatan paspor ini adanya di seksi Lantaskim. Lalu juga ada seksi teknologi informasi dan komunikasi. Ini ibaratnya seperti humasnya dari kantor imigrasi dan juga mengurusi sistem atau teknologi dari kantornya. Jadi karena nama seksinya adalah teknologi informasi dan komunikasi, jadi berurusan dengan humas dan juga berurusan dengan kesisteman. Lalu juga ada seksi Intal to Scheme atau izin tinggal keimigrasian. Ini juga sering berkaitan dengan WNA. Dia berurusan dengan izin tinggal WNA, berurusan dengan alih status WNA. Ini pekerjaannya di sini. Lalu juga ada seksi Intal Dakim atau intelijen dan pendidikan. Jadi pekerjaannya ini lebih banyak di luar lapangan, kegiatan intelijen keimigrasian, mencari informasi, ya, mengumpulkan bahan keterangan mengenai mungkin keberadaan WNA atau mungkin WNA yang dianggap menyalahi aturan selama berada di Indonesia. 4, 5, oke udah semua. Jadi itu beberapa bagian atau tugas yang nanti teman-teman akan lakukan jika nantinya berada di pemeriksaan keimigrasian. Lalu juga untuk sistem kerjanya bagaimana sih? Nah ini ada yang nanya nih, sistem kerjanya gimana? Apakah shift-shiftan seperti penjaga tahanan atau enggak? Ini tergantung penempatan teman-teman ya. Kalau teman-teman penempatannya di kantor imigrasi,
maka jam kerjanya sama dengan jam-jam kantor pada umumnya. Senin sampai Jumat jam 7:30 sampai dengan jam 4 sore untuk Senin sampai Kamis, untuk sampai Jumatnya sampai jam 4:30 sore. Namun untuk teman-teman nantinya ditempatkan misalnya di bandara, di pelabuhan, di pos lintas batas ataupun di Rudenim, ini sistem kerjanya sudah pasti shift-shiftan ya. Apalagi kalau misalnya bandara atau pelabuhan teman-teman tuh ramai dengan penumpang atau arus lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Ini pastinya sistem kerjanya akan menggunakan sistem shift-shiftan. Jadi memang harus siap, mungkin belum terbiasa nantinya malam harus tetap standby atau misalnya pagi-pagi udah harus standby. Jadi siapkan fisik dan juga segalanya lah. Nah oke teman-teman, itu tadi sedikit gambaran dari saya mengenai informasi pemeriksaan keimigrasian ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian, setidaknya membuat kalian mempunyai gambaran nih sebelum nanti teman-teman memilih akan mengambil informasi pemeriksaan keimigrasian atau tidak. Ya sekedar bahan pertimbangan lah intinya ya. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya nih buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu dapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya menjadi kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.